Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, kelompok saya akan mengimplementasikan pembelajaran yang telah kita dapat untuk final project. Saya Mariska Regina, NPM 69, dan rekan-rekan saya. Saya Fani Sultana, NPM 91. Saya Malati Solia Tiara Wulansari, NPM 103. Saya Muhammad Surya di NPM 41. Ya, jadi di sini kami akan melakukan implementasi sistem ERP pada JNC Cookies. Untuk latar belakangnya sendiri, JNC Cookies merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, khususnya kue kering. Nah, seiring berjalannya waktu yang tadinya hanya mempunyai beberapa karyawan, sekarang mencapai 100 karyawan tetap dan 1.000 karyawan musiman. Dan juga semakin banyak jenis kue kering yang disediakan hingga mencapai 60 jenis kue kering. Maka dari itu, kelompok kami menyimpulkan bahwa JNC Cookies ini membutuhkan sistem ERP untuk membantu berjalannya perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari bagaimana cara untuk memasukkan produk dan juga vendor. Nah, yang pertama kita akan membuat produk. Di halaman ini kita akan bisa memilih purchase, lalu produk, pilih menu produk. Nah, nantinya di halaman ini akan menampilkan semua produk yang bisa dibeli. Jika ingin menambahkan, maka bisa klik create, masukkan nama produk yang diinginkan, misalnya tepung sagu. Lalu jangan lupa centang candy salt-nya ini dihilangkan. Kalau price-nya kita ubah menjadi 0, dan cost-nya ini seharga dengan harga tepung sagu tersebut. Jangan lupa masukkan gambar agar lebih jelas produknya tersebut. Nah, setelah selesai, jangan lupa di-save. Nah, ketika sudah di-save, maka dapat dilihat di halaman produk akan bertambah produk yang tadi sudah kita masukkan. Selanjutnya, saya akan membuat bagaimana cara membuat vendor, yaitu klik menu order, masih di halaman purchase tadi, lalu pilih vendor. Nah, di sini sudah terdapat beberapa contoh vendor yang telah kita masukkan sebelumnya. Ketika ingin membuat baru, kita bisa memilih create, masukkan nama vendor yang diinginkan, nah, lalu masukkan alamat-alamatnya. Masukkan data-data dari perusahaan tersebut seperti alamat, lalu nomor handphone, email perusahaan tersebut, dan juga websitenya. Lalu jangan lupa tambahkan foto agar lebih jelas. Setelah selesai, maka kita bisa melakukan save. Nah, nantinya dapat dilihat di sini bahwa vendor tadi telah masuk ke dalam menu vendor yang telah ditambahkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang request for quotation atau permintaan penawaran.
Oke, di sini udah terlihat ya untuk request for quotation atau permintaan penawaran. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah masuk ke order, kemudian get request for quotation, kemudian untuk menambahkan klik tambah. Nah, di sini yang pertama yaitu pilih vendornya terlebih dahulu. Kemudian pilih tanggal pembelian dan juga tanggal waktu menerimanya. Nah, oke, kalau sudah, kemudian add product, tambahkan produk yang akan dipilih. Nah, kemudian kita harus memasukkan quantity atau jumlah barang yang harus dibeli. Saya akan tambah produk lagi di sini. Kemudian masukkan quantity-nya lagi. Nah, jika sudah kayak gini, maka akan disimpan save. Oke, kita lihat di request for quotation. Nah, ini udah masuk pembelian yang tadi, tapi pembelian yang di sini adalah pembelian yang belum melakukan pembayaran. Untuk melakukan pembayaran selanjutnya, maka klik purchase orders. Oh ya, ini confirm order ya. Nah, oke. Nah, udah masuk di purchase order. Kemudian melakukan pembayaran itu yang pertama adalah yang dilakukan klik bill. Oh, maaf. Sebelumnya ini edit untuk menerimanya. Barang yang akan diterima. Itu barang yang sama ketika melakukan tadi yang dimasukkan di jumlah sebelumnya. Oke. Aku sudah save. Kemudian klik bill. Nah, pada klik bill ini, bill date-nya itu harus diisi, ya, nggak boleh kosong. Jadi untuk tanggal pembayarannya, nah udah. Kalau sudah kayak gini, maka disimpan aja, simpan. Setelah itu confirm. Kemudian register payment. Nah, kemudian di sini ada pilihannya, ada jurnal itu dari apa aja pembelinya, dari pembayarannya melalui bank atau cash. Oke, di sini langsung klik payment aja ya. Nah, kalau sudah kayak gini termasuk ini udah termasuk barangnya yang tadi itu udah terbayar. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sales. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sales, di mana akan membuat produk dan akan membuat customer. Di sini saya akan share screen. Nah, di sini kita mau mengklik sales, di mana sudah di bagian atas barnya ini kita bisa memilih produk. Selanjutnya kita klik produk, lalu langsung untuk create atau membuat produk. Nah, produk yang saya akan buat adalah
Sebelumnya kita lihat dulu produk apa saja yang sudah ada. Saya klik create dan produk yang akan kami buat adalah di sini kita pilih dulu pada bagian fotonya. Di sini sudah ada pilihan sagu keju. Untuk namanya juga sama, yaitu sagu keju. Di mana yang dicentang hanya bagian candy soap-nya. Untuk candy purchase-nya kita tidak centang. Untuk produk type-nya ini consumable. Dan untuk harganya kita akan tulis di sini 67. Setelah itu langsung diklik save. Jika sudah, kita cek dulu apakah sudah tertera di bagian produk. Nah, di sini sudah ada harganya 67. Selanjutnya saya akan menjelaskan membuat atau menambahkan customer. Nah, di sini kita klik di bagian order, lalu klik customer. Di sini sudah ada beberapa customer. Selanjutnya kita klik create untuk menambahkan customer. Untuk ininya kita akan terserah yang mau memilih apa. Di sini kita pilih company karena company yang akan kita buat adalah Igor Pastry. Nah, jika memang sudah ada di bagian ininya, langsung akan terklik seperti ini. Untuk jalan dan bagian ininya sudah tertera. Setelah sudah, di sini sudah lengkap pada bagian company-nya, langsung di save. Setelah itu kita cek. Ini sudah ada Igor Pastry-nya. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan pada bagian selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap terkait quotation dan order, walaupun nantinya ada tes yaitu order apa absen seperti itu kalau enggak. Nah, di sini mungkin akan saya jelaskan dan saya screen terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke menu sales. Nah, di sini pertama kita harus meminta permintaan seperti itu, ya, ataupun bisa disebut quotation. Nah, pada hal ini di sini sebelumnya kita sudah menyediakan barang yang telah kita jual, ataupun kita telah memiliki data customer yang nantinya membeli barang dari kita. Nah, di sini kita bikin create quotation. Nah, pada kolom customer ini yaitu kita masukkan customer yang telah kita masukkan di data customer tadi. Nah, dalam hal ini saya mengambil contoh customer yaitu Bonami, yang dimana ini merupakan customer ataupun reseller dari GN Cookies seperti itu. Nah, di sini kita masukkan expiration-nya, kita masukkan tanggal 1 Januari. Lalu payment terms-nya kita menggunakan metode immediate payment ataupun pembayaran segera. Nah, lalu setelah itu kita save. Nah, lalu selanjutnya kita cek kembali pada quotation seperti itu. Apakah ada perubahan? Nah, di sini ada perubahan, yaitu bahwasanya pesanan yang dilakukan oleh customer bernama Bonami itu dalam status quotation. Nah, lalu kita lakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan invoice seperti itu. Nah, selanjutnya kita klik confirm, menandakan bahwa pembelian sebelumnya
mohon maaf, di sini saya lupa masukkan produk yang dibeli oleh customer kami. Di sini kita edit terlebih dahulu, ataupun kita cancel. Kita edit, kita tambahkan produk. Kita ulang dari awal lagi, kita delete dulu. Jadi di sini kita bikin baru. Jadi pada saat seperti ini kita masukkan data customer yang ingin beli produk dari kita, lalu kita masukkan tanggal expiration-nya, kita masukkan tanggal 2 Januari, lalu payment term-nya yaitu immediate payment, lalu kita tambahkan produk yang akan dibeli oleh Bon Ami, seperti itu. Nah, di sini Bon Ami membeli buat Coco Cheese ataupun sebanyak 12, yang nantinya akan mungkin bisa dijual kembali ataupun seperti apa. Lalu kita save. Lalu untuk menyingkat waktu juga, ini bisa langsung dikonfirmasi seperti itu. Nah, kemudian kita cek di quotation kembali. Nah, status dari Bon Ami yang tadi awalnya itu quotation sekarang berubah menjadi sales order seperti itu. Nah, kemudian kita pergi ke menu orders. Nah, di sini status dari Bon Ami masih dalam status to invoice. Lalu kita kemudian klik 2 kali untuk melakukan payment seperti itu, maupun membuat invoice terlebih dahulu. Nah, pada saat seperti ini kita melakukan edit terkait delivernya ataupun barang yang kita kirimkan seperti itu. Nah, di sini kita mengirimkan 12 produk, lalu kita save. Lalu setelah di save, kita create invoice, lalu create and view invoice. Lalu selanjutnya kita confirm. Lalu selanjutnya di sini kita melakukan register payment untuk mendapatkan bill seperti itu. Kita lakukan register payment. Di sini kita melalui bank. Lalu selanjutnya create payment. Dan akan muncul bill yang bertandakan telah terbayarkan ataupun paid seperti itu. Nah, kita kembali pada menu order, yang dimana di sini telah ditampilkan bahwasanya segala pesanan telah dilakukan ataupun telah full invoice seperti itu. Nah, namun ada kasus yaitu berupa order to upsell seperti itu, yang dimana di sini apabila barang dikirimkan melebihi dari permintaan yang dilakukan oleh customer. Nah, dalam hal ini kita ambil contoh seperti ini. Pada customer defecting E3, kita lakukan edit ataupun berupa barang yang kita kirimkan lebih seperti itu, di mana customer meminta 24 produk, kita kirimkan sebanyak 25 produk seperti itu. Lalu setelah kita save, lalu kita kembali lagi pada order. Nah, yang dimana di sini nantinya status dari invoice tersebut berubah menjadi upselling opportunity ataupun order upsell seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengeceknya melalui order to upsell seperti itu. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya ada fitur sales term seperti itu, yang dimana berfungsi untuk menganalisa penjualan dari JNC cookies ini sendiri. Di sini kita bisa mengklik sales analysis. Nah, yang selanjutnya di sini akan ditampilkan terkait total penjualan dari perusahaan JNC cookies itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan terkait studi kasus JNC cookies ataupun yang kami presentasikan pada hari ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan.